Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang KVK dan PPB. Mari kita ikuti video berikut ini. Nah, anak-anak, jadi kelipatan dan faktor bilangan itu ada dua. Yang pertama, kelipatan bilangan, dan juga yang kedua, faktor bilangan. Nah, kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian dari bilangan asli tersebut. Bisa lihat contohnya sebagai berikut. Nah, perhatikan contoh dari faktor bilangan. Tentukan faktor bilangan dari 2. Artinya kita itu mencari kelipatan dari 2. Bilangan apa saja itu? 1. Yang pertama bilangan 2. Kemudian bilangan apa lagi? 2 ditambah 2. Nah, ini kelipatan 2. 4. Kemudian ditambah kelipatan 2 lagi, 2 ditambah 2 ditambah 2, 6. Kemudian 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, 8. Nah, jadi ini merupakan kelipatan dari 2. Artinya 2 tambah 2. Jadi kelipatan dari bilangan 2 itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian kita bisa juga mencari dengan cara garis bilangan. Tentukan faktor bilangan 3. Kita membuat dulu garis bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, kita lihat kelipatan dari 3 apa saja. 3 ditambah lagi 3, 1, 2, 3, 6, tambah lagi 3, 1, 2, 3, 9, dan seterusnya. Dan jadi faktor kelipatan 3 itu adalah 3, 6, dan 9. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya bahwa contoh dari kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, yang kedua merupakan faktor bilangan. Faktor bilangan itu merupakan hasil semua bilangan yang dapat membagi dari bilangan tersebut. Nah, agar lebih jelas kita simak videonya. Selanjutnya kita mencari faktor bilangan 10. Cara mencari bilangan faktor 10 itu tadi kita harus mencari bilangan yang dapat membagi habis bilangan 10 tersebut. Contohnya bilangan apa saja? 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kemudian bisa dibagi berapa saja lagi? Kalau 10 bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kita bisa membagi lagi dengan bilangan 3, tidak bisa, 4, tidak bisa ya. Kemudian bisa membagi dengan bilangan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian kita juga bisa membagi dengan bilangan 10 atau bilangan tersebut. 10 bagi 10 sama dengan 1. Faktor dari bilangan 10 adalah
1, 2, 5, dan juga 10. Nah, kemudian kita mencari kelipatan persekutuan. Apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Nah, jadi kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, contohnya kita akan mencari kelipatan 3 dan 4. Kita dicari dulu kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Dan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Nah, kita mencari bilangan yang sama dari kedua kelipatan tersebut. Ada yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Yang sama itu adalah bilangan 12 dan 24, kemudian seterusnya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu adalah 12 dan 24. Kemudian perhatikan contoh dari faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih itu merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang sama. Nah, jadi kita akan mencari dua dari faktor 16 dan 20 bilangan yang sama. Yang pertama itu kita harus cari dulu faktor dari 16. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mencari bilangan yang dapat membagi habis 16. Contohnya di sini 1, 16 dibagi 1 bisa. Kemudian 16 dibagi 2 bisa. 16 dibagi 4 bisa. Kenapa tidak ada 3? Karena 3 itu tidak dapat membagi 16. Kemudian 8 bisa membagi 16 dan juga 16 bisa membagi 16. Begitupun dengan faktor dari 20. 20 dibagi 1 bisa. 20 dibagi 2 bisa. 20 dibagi 4 bisa. Kenapa tidak ada 3? Karena 3 itu tidak dapat membagi 20. Nah, jika sudah ketemu dari faktor 16 dan 20, kita mencari nilai yang sama dari kedua tersebut. Mana saja? 1, ada 2, 4. Nah, jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Yang ketiga adalah bilangan prima dan faktor prima. Nah, agar lebih jelas kita akan lihat contohnya sebagai berikut. Kemudian ini adalah bilangan prima dan faktor prima. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 19, 23, dan seterusnya. Nah, anak-anak harus diingat ya, ini itu merupakan dari bilangan prima. Kemudian yang kedua ada faktor prima. Faktor prima itu merupakan faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, jadi faktor prima ini merupakan faktor yang termasuk dari bilangan prima. Contohnya
tentukan faktor dari 18. Kita mencari faktor dari 18 itu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Tadi sudah dijelaskan bagaimana mencari faktor. Nah, ini sudah kita temukan. Lalu faktor dari 18 itu merupakan bilangan yang termasuk ke dalam prima. Nah, dari faktor 18 ini, bilangan mana saja yang termasuk bilangan prima? Ada 2 dan juga 3. Nah, jadi faktor dari 18 itu merupakan 2 dan 3. Nah, kita mencari faktorisasi 40 dengan cara faktor. Nah, caranya kita harus menentukan dulu faktor prima dari yang terkecil. 40 dibagi 2. Nah, 2 ini merupakan faktorisasi prima. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi kita dapat mengetahui bahwa faktorisasi prima dari 40 itu adalah 2, dan juga 5. Nah, kita dapat menuliskannya dengan cara 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, atau 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, kemudian contoh dari faktor 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, jadi kita itu membaginya harus sampai dengan habis ya. Habis 5. 5 ini merupakan bilangan dari prima. Jadi tidak usah dibagi lagi karena ini sudah termasuk kepada bilangan prima. Jadi hasil dari faktorisasi 60 itu adalah 2, 3, dan juga 5. Atau bisa kita tulis 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, jadi ini merupakan cara menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, jadi itu merupakan pembahasan dari KPK dan EPB. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengerti, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentarnya ya. Bapak tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.